Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mulai memasuki topik bahasan baru, yaitu mengenai likuidasi atau pembubaran dari partnership. Setelah sebelumnya kita mempelajari mengenai pembentukannya, lalu ada pembagian laba ruginya, serta ada pencatatan apabila ada partner yang baru masuk. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk mencatat apabila satu partnership itu adalah dilikuidasi atau dibubarkan. Secara sederhana, pada saat suatu partnership itu akan dibubarkan atau dilikuidasi, di sini kita akan mengkonvert atau katakanlah mengkonvert atau nanti membagikan seluruh harta yang dimiliki oleh partnership tersebut. Jika apabila partnership mempunyai harta yang bentuknya adalah selain kas, maka di sini partnership akan lebih dulu di sini menjual seluruh hartanya, dikonvert menjadi kas, lalu kas tersebut nanti akan digunakan. Yang pertama adalah untuk membayar seluruh hutang, sedangkan nanti setelah apabila seluruh hutang dan kewajiban itu sudah terpenuhi, maka setelah itu sisanya baru akan distribusikan secara rata ke partner sesuai dengan pembagian laba atau ruginya. Ya, ini tadi juga sudah saya jelaskan. Ini ada contoh pertama, di mana contoh pertama ini adalah partnership milik Holmes dan Kaiser. Di mana Holmes dan Kaiser ini setuju untuk melikuidasi atau membubarkan partnershipnya, di mana pada saat tahun pembubaran di bulan Januari, ini balance-nya untuk harta, kewajiban, dan modal yang dimiliki oleh partnership milik Holmes dan Kaiser ini ada dicantumkan di kolom yang pertama. Ini ya, dimana di sini mereka mempunyai kas $10, lalu jika mereka punya aset-aset lain sebesar $100 totalnya di neraca, lalu di sini punya kewajiban prioritas $40. Selain itu, Holmes ternyata juga pernah meminjam ke partnership $10, sedangkan untuk modalnya di sini Holmes mempunyai $25 dan juga Kaiser $35 dengan pembagian laba rugi Holmesnya 70% dan Kaisernya 30%. Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus di sini non kas yang tadi $100 ini semuanya akan harus kita jual. Dimana di sini $100 ini ternyata terdiri dari ada inventory, ada plan asset, juga ada receivable. Dimana di sini inventorinya kita mulai dari inventorinya kita jual terlebih dahulu. Dimana di sini nilai bukunya, ini nilai buku dari inventorinya itu ada $30, dan di sini setelah dijual ternyata bisa dapat $25. Ini kita tulis di bagian kasnya bertambah $25 karena inventory terjual, sedangkan aset yang non kasnya di sini berkurang $30 sesuai dengan nilai bukunya. Jadi di sini kasnya kita punya $35 setelah menjual inventory, sedangkan aset non kasnya sisa $70. Setelah itu kita juga menjual plan aset. Plan asetnya itu di nilai bukunya ada $40, kita jual dapat $30. Dan terakhir ada piutangnya. Piutang juga kita jual di sini $30 sesuai nilai bukunya terjual hanya $22. Jadi di sini non cash asetnya, di sini aset-aset selain kasnya sudah terjual semua, makanya di sini adalah kosong. Sedangkan untuk kasnya setelah menjual 3 jenis aset-aset non kas tadi, kita punya ada $87. $87 ini pertama-tama akan kita gunakan untuk membayar kewajiban atau hutang prioritasnya, di mana ada $40 yang harus kita bayarkan. Ini tadinya ada $40, kita kurangi $40 jadi kosong. Sedangkan untuk kasnya tadinya kita punya 87 karena digunakan untuk membayar kewajiban, dikurangi $40 jadi tinggal $47. Lalu apabila di sini partnernya salah satu partner ada pernah meminjam gitu dari dana partnershipnya, ini akan kita anggap lunas di sini. Kita anggap lunas $10. Lalu di sini kita anggap lunasnya di situ adalah kita anggap sebagai kerugian ya, makanya di sini adalah mengurangi kasnya. Lalu di sini yang untuk sebelah kanannya di sini, karena tadi pada saat penjualan aset-aset yang non kasnya ya, seperti misalnya tadi inventory kan dinilai bukunya 30, lalu ternyata terjual cuma 25 dapatnya, berarti kan di sini sebenarnya ada rugi $5. Kerugian $5 itu nanti akan dibagi ke masing-masing partner sesuai dengan persentasenya.
Jadi tadinya kalau misalnya Holmes di sini punya modal 25, karena sama-sama bagi kerugian sama rata, berarti di sini masih si Holmes dapat kerugian 3,5 dan si Kaisernya di sini dapat kerugian 1,5, begitu seterusnya. Dimana di sini kalau ternyata pada saat menjual aset-aset selain kas ini adalah terjual lebih rendah daripada nilai bukunya, kan berarti ada kerugian yang harus dibagi, berarti mengurangi modal masing-masing dari partnernya. Tapi apabila ternyata di sini terjualnya lebih tinggi, berarti nanti ada keuntungan, maka keuntungan tersebut bisa menambah modal dari masing-masing partner. Sehingga nanti semuanya dikurangi terus apabila ada kerugian pada saat penjualan. Dan nanti di akhirnya di sini apabila ada sisa kas seperti ini, bisa ada sisa 37 setelah menjual seluruh aset dan melunasi seluruh kewajiban. Di sini 37 dolarnya di sini akan dibagi 2 sama rata untuk masing-masing partnership. Oke. Sini ada contoh satu lagi, dimana di sini ada PT TJA yang terdiri dari Tommy, Jaya, dan Adam. Di sini mereka berbagi laba dan rugi, rasionya ada 5:3:2. Di mana mereka sudah setuju untuk menghentikan usahanya, kegiatan operasionalnya dengan menutup seluruh akun-akunnya. Dimana di sini ada keterangan neraca saldonya, balance-nya. Mereka punya kas 11.000 dengan aktiva lain selain kas ada 64.000. Ada kewajiban, ada hutang 9.000 serta masing-masing modalnya adalah 22.000. Aktivanya yang tadi yang mereka punya 64 dolar ini ternyata bisa terjual seharga 75 dolar. Untuk perhitungannya, di sini saldo awalnya sesuai dengan buku disalin dulu ke dalam tabel di baris pertama. Setelah itu ke step pertama, seluruh aktivanya 64 tadi kita jual, 64 dikurangi 64.000 karena kita jual semuanya. Tapi terjualnya 64 ini terjual ada 75.000. Jadi di sini ada untung. Untung berapa berarti? Dari 64.000 di sini terjualnya bisa terjual 75.000. Berarti di sini ada untung 11.000. Dimana keuntungan 11.000-nya itu akan kita bagi rata untuk Tommy, Jimmy, dan juga Adam. Dimana di sini tadi pembagian keuntungannya adalah 5/3/2. Lalu setelah itu, di sini kan aktiva bukan kasnya terjual semua kosong, berarti untuk kasnya 11.000, tadinya 11.000 ditambah 75.000 dari hasil penjualan, jadi ada 86.000. 86.000 ini kita gunakan dulu untuk membayar kewajiban yang 9.000. 9.000-nya di sini kita kurangi karena akan kita bayar lunas, pindah ke sini. 86 dikurangi 9.000, kewajiban tinggal 77.000. 77.000 inilah yang merupakan nanti adalah total kas yang distribusikan untuk masing-masing partner. Oke. Setelah itu juga di sini ada jurnalnya. Dimana untuk di sini untuk jurnalnya itu yang pertama, ini kita ngurut dari transaksi sesuai dengan urutan tadi yang mulai dari ada penjualan aktiva dulu. Jadi yang pertama di sini aktivanya kita jual dulu, dimana tadi aktiva bukan kasih 64 karena akan kita jual berarti kita tulis di kredit, lalu dijual 64 didapat ternyata bisa dijual dengan harga 75.000, dengan sisanya berarti keuntungan atas realisasi ada 11.000. Setelah itu keuntungannya 11.000 ini tadi kita catat di jurnal adalah jurnal pembagian keuntungannya untuk Tommy, Jaya, dan Adam. Lalu ada jurnal untuk pembayaran kewajiban. Dan yang terakhir adalah jurnal untuk mencatat pembagian kasnya, ya, penutupan secara resminya, di mana kas 77 dolar yang dimiliki sudah habis, di sini dihabis untuk dikembalikan sebagai modal untuk Tommy, Jaya, dan Adam. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Setelah ini akan ada latihan, bisa dikerjakan. Apabila masih ada yang bingung atau ingin ditanyakan, nanti silahkan bisa ditanyakan. Terima kasih.